termasuk ke dalam orang yang munafik adalah apabila dia berbohong dalam berkata, apabila dia mengingkari janjinya, dan apabila ia khianat ketika diberi amanah. Para panitia yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nanti takutnya kelamaan waktu, nanti audien pada ngegerutu, nanti saya dipukul bikin sakit hatiku. Hijab bukan hanya untuk wanita yang pandai agama saja, juga bukan hanya untuk wanita yang pandai mengaji saja. Akan tetapi, hijab adalah suatu kewajiban bagi semua wanita yang mengaku dirinya sebagai seorang muslimah. Surya, beri gorengan ke jalan raya. Dengan jujur hidup akan mulia, dengan kebohongan hidup akan sengsara. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inal hubbi ihsani ila yaumiddin. Dewan juri, para komentator yang dimuliakan Allah, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan ceramah dengan tema jujur. Ada satu sifat di mana sifat ini sekaligus menjadi sifat asos bagi para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, barang siapa yang mengambil sifat ini sudah pasti akan meningkat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini yaitu sifat as-sidq, artinya jujur atau tidak berdusta. As-sidqu kullu mas-shadiqin. Allah memerintahkan kita agar bersama dengan orang-orang yang as-siddiqi, jujur dalam bertutur kata, jujur dalam berperilaku, tidak mengumpat dan tidak ada kemunafikan. Bahwasanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk ke dalam orang yang munafik adalah apabila dia berbohong dalam berkata, apabila dia mengingkari janjinya, dan apabila ia khianat ketika diberi amanah. Salah satu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita hafal dalam pelajaran akidah adalah as-shadiq. Dan Nabi termasuk ke dalam orang as-shadiq dan al-amin. Artinya sangat jujur dan sangat bisa dipercaya. Akan tetapi, ketika orang sudah terbiasa berdusta, al-dusta akan membawa orang ke neraka, dan dusta akan menjadikan orang terus-menerus berdusta. Ketika orang berdusta sekali, maka ketahuilah ia akan dicap sebagai orang yang berdusta. Ia akan melakukannya berkali-kali sampai dicap sebagai minal kadzibin, dari pendusta-pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu, mari kita tata hati kita. Kalau kita sadar betul bahwasanya Allah melihat kita, dan dengan keyakinan tersebut dapat membentengi kita untuk
menjauhi sifat berbohong. Mungkin ketika dengan manusia kita bisa berbohong karena kita menganggap bahwa manusia tidak akan mengetahui ketika kita berbohong. Akan tetapi ketika kita sadar bahwasanya Allah mengetahui dan melihat kapan kita akan berbohong, niscaya kita tidak akan berani berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali bentuk kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak kecil, kita pasti sudah dididik untuk berkata jujur dan tidak berbohong. Hal ini tentu sesuai dengan ajaran agama Islam yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dikisahkan pada zaman dahulu bahwa terdapat anak kecil dari golongan Habsah. Ia berkata, "Saya dididik dan dibesarkan untuk berkata jujur." Kemudian pada suatu saat, anak kecil itu pergi dari kota Makkah menuju kota Baghdad. Dia dibekali uang sebanyak 40 dinar oleh ibunya sebagai bekal untuk menuntut ilmu. Sampailah anak kecil itu di tengah perjalanan, tempatnya di sebuah negeri bernama Hawalan. Tiba-tiba, anak kecil itu disergap oleh sekawanan perampok. Perampok memeriksanya. "Kau bawa apa?" Anak kecil itu menjawab, "Saya membawa uang 40 dinar," katanya. "Oh, 40 dinar, tidak mungkin, itu banyak sekali," kata perampok itu. Perampok ini tidak percaya bahwasanya anak kecil itu membawa uang sebanyak 40 dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pagi-pagi makan cerame. Sekali lagi kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Amin. Yang terhormat Dewan Juri yang baik hati, tidak lupa juga kepada para panitia yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nanti takutnya kelamaan waktu, nanti audien pada ngegerutu, nanti saya dipukul bikin sakit hati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak akan pernah luntur hingga kita dapat bahagia di dunia sampai alam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Habib terbesar anti korupsi, baginda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmad wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, tiada kata-kata yang paling indah selain puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan penuh barokah. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya esok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah,
hijab bukan hanya untuk wanita yang pandai agama saja, juga bukan hanya untuk wanita yang pandai mengaji saja. Akan tetapi, hijab adalah suatu kewajiban bagi semua wanita yang mengaku dirinya sebagai seorang muslimah. Di Timur Tengah, khususnya Palestina, banyak tentara-tentara Zionis Israel yang memaksa kepada wanita-wanita Palestina untuk tetap membuka hijabnya. Akan tetapi, banyak wanita-wanita Palestina untuk tetap mempertahankan hijabnya demi mentaati ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka rela mengorbankan harta, jiwa raganya demi mempertahankan hijabnya. Akan tetapi, di Indonesia sendiri banyak wanita-wanita yang mengumbar auratnya, bahkan memperlihatkan bentuk tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hijab is the identity of a Muslim. Hijab adalah identitas seorang muslim. Hadirin rahimakumullah. Karena itu, saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang kewajiban memakai hijab. Hijab di dalam bahasa Arab yang berarti sebagai penutup. Adapun di dalam agama Islam, hijab adalah sebagai pembatas atau lebih cenderung kepada jilbab. Tapi bukan hanya sebatas jilbab, tapi mencakup ke arah perilaku kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya anjuran mengenai menutup aurat terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yu'nina 'alayhinna min zalabibihin dalika adna ayyurafna fala yu'dan wa kana Allahu ghafurur rahima, yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, serta istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menyulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian supaya mereka lebih dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Wanita yang menutup auratnya ibarat kerang yang berada di dalam cangkangnya. Ladies and gentlemen, adapun hadis riwayat Abu Daud bahwa saat Asma binti Abu Bakar bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan pakaiannya tipis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Asma, ketika seorang perempuan yang sudah balik, maka tidak boleh terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini," sambil Nabi menunjukkan ke arah wajah dan telapak tangannya. Happy Aryans, bidadari dunia memang tidak bersayap, namun ia berhijab. Akhir kata, wanita yang berhijab belum tentu baik, tapi wanita yang baik sudah pasti berhijab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah qayyimus samawati wal ardi mudakiril halaiki ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa karimna wa qurrata ayuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat umur agar kita selalu bersyukur dan bertafakur, hidup jujur, tidak takabur, dengan mengharapkan nikmat kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sikap sidik sehingga beliau dijuluki sebagai manusia yang paling jujur.
Semoga kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaat dan pertolongan dari yang tidak pernah terukur. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kejujuran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu takunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Jujur adalah berkata yang sebenarnya dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hidup tanpa jujur tidak akan pernah makmur dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Allah yang Maha Ghafur. Pan mengatakan, jika tidak benar, jangan lakukan itu. Jika itu tidak benar, jangan katakan itu. Lebih baik hidup penuh ketidaknyamanan tapi dihiasi dengan kejujuran daripada hidup penuh dengan kenyamanan tapi dihiasi dengan kebohongan. Saudaraku, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kita kebaikan dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Sedangkan kebohongan itu akan menjadikan kejelekan dan kejelekan itu akan mengantarkan kita kepada neraka. Demikian karena masih banyak orang-orang yang diberikan amanah, mereka tidak amanah. Ketika dia berbicara, dia berbohong. Mengaku cinta tapi hanya janji belaka. Mengaku cinta ketika ada realita. Mengaku cinta, dia berdusta. Apakah di sini masih ada orang-orang yang kayak gitu? Ada. Maka jujurlah pada dirimu, jujurlah pada temanmu, dan jujurlah pada kehidupanmu. Jangan ada dusta di antara kita. Beli bubur ke Pasuria, beli gorengan ke jalan raya. Dengan jujur hidup akan mulia, dengan kebohongan hidup akan sengsara. Tukang bubur masuk sumur, tukang nyubur masuk terkujur. Dengan jujur hidup akan makmur, dengan kebohongan hidup akan hancur. Di pagi hari dibawa ke kebun untuk merumput. Cukup sekian pidato dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du. Langkung tipayun hayu orang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam semoga dilimpahkeun ka baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna,
sarta ka urang sadaya salaku umat nu akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina dangat ieu SIM abdi bade ngadugikeun tausiah tentang pentingna neangan ilmu. Para hadirin rahimakumullah anu SIM abdi dipika hormat. Tina ilmu kabagjaan dunia tiasa urang rasakeun, tina ilmu kabagjaan alam akhirat oge tiasa urang rasakeun. Sapertos hadis Nabi anu ngabogaan harti, barang saha anu ngahoyongan hirup dunyana mangka wajib bagina ngabogaan ilmu. Tah maka urang kudu boga ilmu nepi ka saluhur-luhurna supados kabutuhan sareng kabagjaan dunia urang insyaallah tiasa urang hontal. Kitu oge sami pangharepan kabagjaan akhirat oge insyaallah tiasa urang rasakeun kusabab pan urang gaduh ilmu teh. Para hadirin sakalian anu SIM abdi dipika hormat, janten nuntut ilmu teh hukumna wajib nyaeta kedah diutamakeun. Komo pikeun siswa-siswi anu calik di bangku SMA atau napi sakola lah. Kedah teu aya acara males-malesan tina diajar, tina neangan ilmu kedah giat. Sabab diajar atau neangan ilmu wajib keur urang sararea pikeun neanganana. Rek kumaha oge mangsa kahareupna bangsa ieu teh aya di pundak urang sararea salaku generasi ngora. Jadi kukituna urang sadaya kudu bener-bener dina diajar neangan ilmu nepi ka sajero-jerona. Sakumaha dawuh Rasul dina Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat. Hartosna neangan ilmu teh hukumna wajib keur sakabeh umat muslimin muslimat. Jadi urang sararea teh kudu neangan ilmu da hukumna wajib teh. Para hadirin rahimakumullah anu SIM abdi dipika hormat, sakitu wae tausiah anu tiasa SIM abdi didugikeun anu tiasa karugikeun dina kesempatan ieu. Mangga ayeuna mah urang sasarengan maoskeun shalawat. Maos shalawat urang kawitan ku sasarengan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah mugia keselamatan sareng rahmatana tiasa gawat dilungsurkeun ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu tiasa piatur SIM abdi kirang sareng lakung rahapunten.
saninten buah saninten ayana di rapatan hapunten abdi hapunten milih seueur kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.